Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk makan dan minum adalah untuk perkembangan dan kesehatan tubuhnya. Akan tetapi perintah Allah itu dengan syarat agar makan dan minum dengan halal dan thayyib atau bergizi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi dengan halal dan bergizi. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan agar kita jangan berlebihan, wala tusrifu, jangan berlebihan dalam makan dan minum. Bila kita perhatikan sistematika ayat di atas, maka Allah mendahulukan kata-kata halal dari thayyib. Ini mengandung arti bahwa Allah mendahulukan kesehatan rohani dibanding jasmani. Akan tetapi pada zaman modern, di zaman kita sekarang ini, orang lebih banyak mengutamakan faktor gizi dibanding dua faktor lainnya, yaitu halal dan tidak berlebihan. Apabila makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, yaitu hasil dari menipu, korupsi, merampas, maka akan memberikan dampak yang buruk ke dalam organ-organ tubuh kita. Apalagi bila volume makanan yang kita makan itu melebihi dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka akibatnya akan menimbulkan berbagai penyakit. Karena itulah bila kita amati di zaman kita ini, berbagai macam penyakit berkembang, yaitu penyakit jasmani, penyakit rohani, bahkan penyakit masyarakat. Islam telah memberikan tuntunan agar kita umatnya sehat jasmani dan rohani. Salah satu cara adalah dengan berpuasa, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada engkau, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang telah diturunkan atau diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Puasa tidak hanya memberikan kesehatan rohani, akan tetapi juga kesehatan jasmani. Dan hal itu sudah diakui di dunia medis. Beberapa dokter dari barat mengatakan bahwa puasa bisa menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh akibat dari sisa-sisa makanan dan obat-obatan. Bahkan di Eropa sudah ada rumah sakit besar yang mengobati pasien-pasiennya dengan metode puasa. Bahkan terdapat pula kursus berpuasa dengan bayaran yang tinggi. Nah, kalau kita melihat dari segi fikhiyah, dari segi hukum Islam, bahwa berpuasa itu tujuannya bukan hanya kesehatan jasmani, akan tetapi juga bertujuan untuk menahan nafsu. Para ulama, diantaranya Imam Ghazali, mengatakan bahwa puasa bisa meredam amarah bagi orang yang memiliki sifat pemarah
khususnya orang yang memiliki sifat pemarah, dia akan nampak dari pancaran wajah dan matanya. Kata-kata yang keluar pun adalah kata-kata yang tidak pantas. Sifat-sifat buruk seperti itu, emosional, amarah, dan lain sebagainya, bisa diredam dengan berpuasa. Karena itu, puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Menurut para ahli tadi, maka marilah kita latih diri kita untuk banyak berpuasa. Tidak hanya mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan, akan tetapi juga mengerjakan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait 3 hari dalam sebulan, atau puasa Daud 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Jika itu rutin kita lakukan, maka insya Allah kita akan sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.